Pada welcome back to Paul's Vlog. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pernapasan pada ikan. Sistem pernapasan ikan. Hewan air bernapas menggunakan insang sebagai organ respirasi untuk membantu mengikat oksigen yang terlarut dalam air dan membuang kelebihan karbon dioksida. Insang merupakan pelipatan ke arah luar pada permukaan tubuh. Pelipatan pada insang membuat luas permukaan insang lebih besar dibanding permukaan bagian tubuh lainnya. Ikan bernapas menggunakan insang yang tersusur atas 4 pasang lengkung insang. Masing-masing lengkung memiliki 2 baris filamen yang tersusun atas lempengan pipih yang disebut dengan lamela. Lamela meningkatkan luas permukaan respirasi yang tersusun atas membran tipis dan banyak mengandung jaringan kapiler pembuluh darah tepat di bawahnya. Sebagian besar ikan memiliki insang internal karena ditutupi oleh operkulum sehingga tidak tampak dari luar. Semua jenis ikan bertulang keras seperti ikan mas, gurame, dan lain-lain memiliki operkulum. Sedangkan beberapa ikan memiliki tipe insang eksternal karena tidak memiliki penutup insang atau operkulum, sehingga celah insangnya tampak dari luar seperti pada hiu atau pari. 1. Sistem pernapasan ikan bertulang sejati. Ikan mas adalah salah satu ikan bertulang sejati. Insang ikan mas tersimpan dalam rongga insang yang dilindungi oleh operkulum. Pada gambar, insang ikan mas terdiri dari lengkung insang yang tersusun atas tulang rawan. Rigi-rigi insang yang berfungsi untuk menyaring air pernapasan melalui insang dan filamen insang. Filamen insang yang tersusun atas jaringan lunak berbentuk sisir dan berwarna merah muda karena mempunyai banyak pembuluh kapiler darah dan merupakan cabang dari arteri insang. Di tempat inilah pertukaran gas CO2 dan O2 berlangsung. Gas CO2 diambil dari gas CO2 yang larut dalam air melalui insang secara difusi. Dari insang, O2 diangkut darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkut darah menuju jantung. Dari jantung menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Mekanisme pernapasan ikan bertulang sejati dilakukan melalui mekanisme inspirasi dan ekspirasi. A. Fase inspirasi ikan. Gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Sebaliknya, celah belakang insang tertutup. Akibatnya, tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara luar. Celah mulut membuka sehingga terjadi aliran air ke dalam rongga mulut. B. Fase ekspirasi ikan. Setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut tertutup. Insang kembali ke kedudukan semula diikuti membukanya celah insang. Air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Pada tempat ini terjadi pertukaran udara pernapasan. Darah melepaskan CO2 ke dalam air dan mengikat O2 dari air. Pada fase inspirasi, O2 dan air masuk ke dalam insang. Kemudian O2 diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, CO2 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang, dan dari insang diekskresikan keluar tubuh. Pada dasarnya, pernapasan pada ikan bertulang sejati memiliki penutup insang atau operkulum dan umumnya memiliki satu celah pada insangnya. 2. Sistem pernapasan pada ikan bertulang rawan. Insang ikan bertulang rawan tidak mempunyai tutup insang atau operkulum, misalnya pada ikan hiu. Masuk dan keluarnya udara dari rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume rongga mulut akibat gerakan naik turun rongga mulut. Bila dasar mulut bergerak ke bawah, volume rongga mulut bertambah, sehingga tekanannya lebih kecil dari tekanan air di sekitarnya. Akibatnya, air mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut yang pada akhirnya terjadilah proses inspirasi. Bila dasar mulut bergerak ke atas,
volume rongga mulut mengecil, tekanannya naik, celah mulut tertutup sehingga air mengalir keluar melalui celah insang dan terjadilah proses ekspirasi buah. Pada saat inilah pertukaran gas CO2 dan O2. 3. Sistem pernapasan pada ikan paru-paru atau dipnoi. Pernapasan ikan paru-paru menyerupai pernapasan pada amfibia. Selain mempunyai insang, ikan paru-paru mempunyai satu atau sepasang gelembung udara seperti paru-paru yang dapat digunakan untuk membantu pernapasan, yaitu pulmosis. Pulmosis banyak dikelilingi pembuluh darah dan dihubungkan dengan kerongkongan oleh ductus pneumaticus. Saluran ini merupakan jalan masuk dan keluarnya udara dari mulut ke gelembung dan sebaliknya, sekaligus memungkinkan terjadinya difusi udara ke kapiler darah. Ikan paru-paru hidup di rawa-rawa dan di sungai. Ikan ini mampu bertahan hidup walaupun airnya kering dan insangnya tidak berfungsi, karena ia bernapas menggunakan gelembung udara. Ada 3 jenis ikan paru-paru di dunia, yaitu ikan paru-paru Afrika, ikan paru-paru Amerika Selatan, dan ikan paru-paru Queensland atau Australia. Organ pernapasan tambahan pada ikan. Beberapa ikan memiliki organ pernapasan, diantaranya adalah 1. Labirin. Labirin adalah salah satu organ pernapasan pada ikan, namun tidak semua ikan memiliki labirin. Labirin adalah perluasan insang pada bagian atas yang berbentuk lipatan dan membentuk rongga yang tidak beraturan. Beberapa ikan yang memiliki labirin diantaranya ikan lele atau Clarias batrachus dan gabus atau Channa striata. Labirin berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen yang nantinya bisa digunakan pada saat ikan berada di daerah atau lingkungan dengan kadar oksigen rendah. Beberapa ikan seperti ikan cupang atau beta sp mampu mengambil oksigen langsung dari atmosfer dengan menggunakan labirin, sehingga labirin pada ikan berfungsi seperti paru-paru pada manusia. 2. Arborescens. Beberapa spesies ikan seperti lele, gurame, atau nila juga memiliki struktur tambahan yang disebut arborescens. Arborescens adalah struktur tambahan pada insang yang berwarna merah dan berbentuk seperti bunga karang. Struktur tersebut membantu ikan untuk bernapas pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. 3. Diverticula. Pada ikan yang hidup di daerah tropis, misalnya ikan gabus, biasanya terdapat struktur tambahan yang disebut dengan diverticula. Diverticula terletak pada daerah pharynx, gelembung renang. Beberapa spesies ikan juga memiliki organ pernapasan yang disebut dengan gelembung renang, terkecuali ikan petualang yang berenang di perairan luas seperti hiu dan ikan yang hidup di air dengan arus yang deras. Bentuk gelembung renang bervariasi pada tiap spesies. Gelembung renang memiliki fungsi untuk menjaga posisi ikan agar dapat mengapung saat berada dalam air, sehingga ikan tidak perlu terus-menerus berenang. Ada juga ikan yang memfungsikan gelombang renang seperti layaknya paru-paru, contohnya dipnoi atau ikan paru-paru yang hanya hidup di benua Australia dan Afrika.